Halo teman-teman, pada part kedua untuk melihat rasio keuangan perbankan. Di sini kan aku ambil contoh di websitenya OJK, banknya BRI gitu. Triwulan Maret 2020. Misal nih, dari rasio kecukupan modal yang berhubungan dengan rasio kecukupan modal atau biasa disingkatnya tuh CAR, Capital Adequacy Ratio. Nah, rasio CAR ini semakin tinggi nilainya, kemampuan perbankannya itu semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Batasan amannya itu ditetapin itu minimal 8%. Semakin tinggi artinya semakin baik kan teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri, CAR itu modal dibagi ATMR dikali 100%. Kita lihat nih pada laporannya BRI. Di laporan triwulan Maret 2020, rasio kecukupan modal BRI itu 18,23. Artinya, udah jauh di atas 8%. Nah, kalau kita lihat di 2019, kan terjadi penurunan. Kita itu nggak bisa langsung mendefinisikan bahwa perbankan BRI ini jelek gitu ya teman-teman. Kita harus lihat banyak faktor. Kita harus analisis dulu. Apa sih yang menyebabkan kenapa di 2020 Maret ini BRI rasio kecukupan modalnya itu mengalami penurunan? Bisa jadi kan ada kebijakan dari nasionalnya itu sendiri atau ada faktor-faktor lain. Tapi kalau dilihat dari minimalnya udah sangat jauh. Artinya Bank BRI itu dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugiannya itu kecil banget gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, di sini ada NPL, ada dua, NPL gross sama net. Nah, NPL itu nunjukin persentase kredit macet bank. Dan semakin kecil nilainya itu semakin kecil juga resiko kredit macetnya. Artinya, semakin kecil ya semakin baik ya teman-teman. Jadi, berbanding terbalik banget nih sama CAR. Nah, NPL sendiri itu disarankan di bawah 5%. Semakin kecil, bahkan di bawah 2%, itu tandanya persentase kredit macetnya semakin baik banget gitu. Nah, apa sih bedanya NPL gross sama NPL net? Kalau NPL gross itu ngebandingin total kredit dengan kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit bank. Kalau misalnya kalian merasa masih kurang gambaran, aku udah buatin video yang khusus ngebahas tentang NPL ya teman-teman. Nah, untuk NPL net, ngebandinginnya itu total kredit macet terhadap total kredit bank aja. Nah, itu bedanya. Kalau kita lihat nih, di BRI, NPL-nya tuh jelas ya, di bawah 5%. Bahkan nih NPL netnya itu 0,63% gitu ya teman-teman. Gak ada yang lebih tinggi dari 3%. Dan NPL gross-nya tuh di 2,81. Masih dikategorikan yang NPL-nya tuh 2,81. Oke, lanjut aja ke return on asset, ROA atau ya. Semakin besar nilai ROA, artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dari total asetnya. Rumusnya itu laba bersih sebelum pajak dibagi total aset, dikalikan 100%. Nah, kita lihat nih teman-teman. ROA-nya BRI itu 3,19. ROA di Maret 2019 di 3,35%. Nah, sebenarnya semakin bertumbuh dan semakin tinggi itu kan bisa dikategorikan ROA-nya itu baik ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian di sini mau nganalisis, mau beli sahamnya perbankan gitu kan, kalian bingung nih mau beli BRI, Mandiri, BNI. Nah, buat nentuinnya kalian bisa comparing ROA-nya di BRI berapa. Terus di sini kan Maret dia mengalami penurunan dari Maret 2019. Nah, ini dikarenakan apa faktornya? Terus lihatlah di industri yang sama. Mandiri kayak gimana? Sama enggak? BCA kayak gimana? Gitu ya teman-teman. Nah, untuk ROE atau Return on Equity, semakin tinggi semakin bagus. Sama ya kayak ROA. Kalau dimisalkan ROE-nya itu
bernilai 100. Artinya, setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Rumusnya itu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, kita lihat nih, BRI, dia ROE-nya bertumbuh ya teman-teman. Dari Maret 2019 ke Maret 2020. Di Maret 2020 kan 20,39%. Artinya ini menunjukin bagus gitu. Kemampuan dari equity pemegang sahamnya itu dalam mengembalikan modalnya itu semakin baik. Lanjut ke NIM ya, Net Interest Margin. NIM ini tuh buat ngelihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rumusnya, interest revenue atau pendapatan bunga bersih dari pinjaman dan hutang hipotek dikurangi interest expense atau bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah, baik pemilik rekening, tabungan, maupun pemilik sertifikat deposito. Lalu, dibagi average earning asset. Nah, itu untuk rumusnya ya teman-teman. NIM itu semakin tinggi nilainya, semakin baik. Semakin bertumbuh artinya juga semakin baik. Kita bisa lihat ya, ternyata NIM-nya BRI itu 6,66% di Maret 2020. Lanjut ke BOPO atau belanja operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, kalau BOPO itu ngegambarin efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Rumusnya itu kan belanja operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Yang perlu kalian underline, BOPO itu semakin kecil nilainya, artinya semakin efisien perbankan beroperasi. Kita lihat nih ya teman-teman, BOPO-nya BRI itu 72,97. Naik nih kalau dari Maret 2019 ke 2020. Nah, buat nentuin tinggi atau enggak sih 72,97. Baiknya kita compare apple to apple. Kalau BRI sama Mandiri sama BCA, BNI gitu ya teman-teman. Lanjut ke LDR ya, atau loan to deposit ratio. Nah, kalau LDR itu ngukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan ngebagi total kredit terhadap total dana pihak ketiga. Yang perlu kalian underline, nilai RDR itu kalau misalnya terlalu tinggi ya teman-teman, artinya tuh perbankan itu gak memiliki likuiditas yang cukup memadai buat nutup kewajibannya terhadap nasabah. Nah sebaliknya, kalau LDR-nya terlalu rendah, artinya tuh perbankan itu punya likuiditas yang cukup memadai, tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah ya teman-teman. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya perbankan itu dia memperoleh pendapatan ya melalui kredit yang disalurkan. Artinya kalau kita lihat nih LDR-nya BRI 90,39. Nah, buat jadi patokan seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kita lihat dari apple to apple-nya. Dan seperti yang kita ketahuin tadi kan, kalau misalnya terlalu tinggi gak bagus, terlalu kecil juga bisa dibilang bakalan berpengaruh ke pendapatan perusahaan, perbankan itu sendiri gitu. Jadi harus pas lah ya intinya. Nah mungkin sekian yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.